channel Fan Bola. Timnas Indonesia mendapatkan bekal yang kurang menyenangkan jelang melawan Irak pada Piala Asia 2023. Dalam laga uji coba terakhir yang berlangsung tertutup, skuad Garuda kalah telak 0-5 dari Timnas Iran di Al Rayyan Sport Club. Kekalahan Timnas Indonesia itu merangkum dua hasil buruk sebelumnya kontra Libya. Pratama Arhan dan kawan-kawan dua kali kalah dari tim asal Afrika Utara tersebut dengan skor 0-4 dan 1-2 dengan agregat 1-6 selama pemusatan latihan di Turki. Hasil minol tersebut membuat netizen di tanah air pesimis. Bagaimana mungkin anak asuh Sintayong bakal bertahan di grup D yang dihuni Vietnam, Irak hingga sang raja terakhir yakni Jepang. Meski demikian, channel Fan Bola menemukan beragam fakta menarik Timnas Indonesia yang mungkin bisa membangkitkan sikap optimistis kita semua untuk selalu mendukung Timnas Indonesia. Berikut ulasannya. Fakta yang pertama adalah tidak pernah kalah di laga perdana Piala Asia. Bicara di atas kertas, Timnas Indonesia jelas kalah segalanya. Peringkat FIFA yang terpaut jauh menjelaskan mengapa Indonesia sempat kalah telak dari lawan yang sama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada medio November 2023. Namun yang harus diketahui, Timnas Indonesia tak pernah kalah pada laga perdana turnamen regional benua kuning ini. Timnas Indonesia dua kali bermain imbang dengan Kuwait pada laga perdana Piala Asia 1996 dan laga perdana Piala Asia tahun 2000. Sedangkan pada Piala Asia 2004 dan 2007, Timnas Indonesia menang atas Qatar di laga perdana dan juga menang atas Bahrain pada laga perdana. Fakta yang kedua adalah skuad termuda dengan ekspektasi tinggi. Selain fakta sejarah tidak pernah kalah di laga pembuka Piala Asia, Timnas Indonesia juga punya fakta menarik lain jelang perhelatan Piala Asia Qatar. Timnas Indonesia patut berbangga karena menjadi tim dengan usia rata-rata pemain termuda di Piala Asia edisi kali ini. Berdasarkan data dari Transfermarkt, skuad yang dipilih oleh pelatih kepala Sintayong memiliki rata-rata usia 24,3 tahun. Angka ini merupakan yang terendah di antara 23 negara peserta lainnya di Piala Asia. Timnas Indonesia telah berhasil mengungguli Tajikistan dengan rata-rata usia 24,7 tahun. Diikuti oleh Kyrgyzstan dengan rata-rata 25 tahun dan Vietnam dengan 25,4 tahun. Komposisi skuad Timnas Indonesia juga lebih muda dibandingkan dengan rival mereka di grup D, yaitu Timnas Jepang yang memiliki rata-rata usia 26,2 tahun. Hanya ada dua nama pemain Indonesia yang berusia di atas 30 tahun. Mereka adalah Jordi Amat dengan usia 31 tahun dan Mark Locke dengan usia 30 tahun. Namun demikian, Timnas Indonesia dibayangi dengan ekspektasi yang tinggi. Sintayong sendiri telah mematok target cukup tinggi. Indonesia
Ditargetkan pelatih Korea Selatan ini bisa menembus 16 besar. Kehadiran pemain di bawah usia 20 tahun dalam skuad timnas Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap rata-rata usia yang rendah ini. Pelatih Sintayong tampaknya mempercayai pemain-pemain muda dalam skuadnya, meskipun berkompetisi di ajang bergengsi seperti di Piala Asia. Marcelino Ferdinand dari klub Belgia KMS Cadence adalah pemain termuda di timnas Indonesia. Dia lahir pada 9 September 2004. Ia telah melakukan debut di timnas Indonesia senior pada usia 17 tahun 4 bulan 18 hari. Selain Marcelino, ada juga Hoki Caraka dari PSS Sleman yang lahir pada 21 Agustus 2004 dan Ivan Jenner dari Akademi FC Utrecht yang lahir pada 10 Januari 2004. Pelatih Sintayong yang telah menjelaskan alasan dibalik pemilihan pemain yang lebih muda, yaitu untuk melakukan regenerasi dalam timnas Indonesia. Kami telah melakukan regenerasi secara keseluruhan, dan saya yakin sepak bola Indonesia akan berkembang jika kami bisa berprestasi di Piala Asia ini dengan pemain-pemain muda, ungkap Sintayong. Dengan skuad muda ini, Sintayong yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 berupaya memberikan prestasi terbaik bagi timnas Indonesia di Piala Asia Qatar. Ia optimis bahwa tampil di turnamen sekelas Piala Asia akan membantu pemain muda mengembangkan mental yang lebih kuat. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan dan mencapai prestasi dengan pemain-pemain muda ini, ujar Sintayong. Fakta yang ketiga adalah ranking FIFA terendah. Timnas Indonesia yang saat ini berada di Doha akan memulai pertandingan pertama di grup D melawan Irak pada 15 Januari 2024. Jika kita berbicara mengenai ranking FIFA untuk di grup D, timnas yang mempunyai ranking tertinggi adalah Jepang. Negeri Samurai Biru berada di ranking ke-17 FIFA. Kemudian Irak ada di ranking ke-63 dan Vietnam ranking ke-94 FIFA. Timnas Indonesia sendiri berada di ranking 146 dunia FIFA. Skuad Garuda juga menjadi tim kedua terendah di antara 24 negara yang berlaga di Piala Asia 2023. Indonesia hanya unggul atas Hong Kong yang berada di urutan 150 dunia. Walaupun terendah di grup D, Sintayong mengaku tak gentar. Pelatih yang berhasil membawa Korea Selatan melanggang di Piala Dunia mengalahkan Jerman ini bahkan menyebut bahwa ranking hanyalah angka. Fakta yang keempat, pelatih Vietnam pernah kalah lawan Indonesia. Vietnam membuat kejutan dengan mendaratkan pelatih kawakan Philippe Toussaint. Pria asal Prancis itu dihadirkan pada Maret 2023 untuk menggantikan peran Park Hang-seo sebagai pelatih kepala. Menghadapi timnas Indonesia di Piala Asia bakal menghadirkan memori kelam bagi pelatih berusia 68 tahun tersebut. Sebab tim Merah Putih pernah membuatnya dipecat dari jabatannya saat melatih Qatar pada 2 dekade lalu. Toussaint yang baru saja menjuarai Piala Asia bersama Jepang di Piala Asia edisi 2000, tampak percaya diri pada Piala Asia edisi 2004. Namun apa daya mereka justru keok
dari timnas Indonesia di laga perdana sebelum akhirnya tersingkir dengan tragis di fase grup. Fakta yang terakhir, rekor bagus Sintayong kontra Jepang. Jepang terus menjelma jadi kekuatan besar di sepak bola Asia maupun dunia. Kualitas pemain dari negeri matahari terbit itu memang sudah diakui dengan makin masifnya pemain yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Walau begitu, timnas Indonesia tidak boleh terlalu pesimis menghadapi Jepang yang meraup 10 kemenangan beruntun di laga terakhir. Sebab pelatih Sintayong punya bekal catatan bagus saat menghadapi mereka. Satu-satunya pertemuan Sintayong dan Jepang itu terjadi pada 2017 lalu di kejuaraan sepak bola Asia Timur saat STY masih menangani Korea Selatan. Dalam laga tersebut timnya berhasil menang telak 4-1 di depan pendukung timnas Jepang. Itulah 5 fakta menarik jelang timnas Indonesia melawan timnas Irak pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 di Piala Asia Qatar. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan mengenai video ini, silakan sampaikan ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung serta mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita yang berikutnya.